Oke, selamat siang, salam Adil dan Lestari. Terima kasih kawan-kawan yang sudah bergabung dalam diskusi menuju COP30 atau Conference of Parties 30 di Belém, Brazil. Sebetulnya proses COP-nya sendiri sudah berjalan. Kemarin kita juga sudah bisa melihat adik Presiden Prabowo Subianto berpidato di high level conference di Belém dan banyak sekali eh, berucap begitu bahwa Indonesia berkomitmen untuk mendukung transisi energi, tapi kemudian juga banyak mempromosikan yang Walhi sebut sebagai solusi-solusi palsu seperti perdagangan karbon dan juga mendukung em, TFF, Tropical Forest Forever Facility. Nanti bisa Kak Uli jelaskan bagaimana sebetulnya, sedikit saya nanti dimention bagaimana sebetulnya mekanisme itu adalah solusi palsu. Tapi kita pertama ingin mendengar dari Kak Uli, begitu bagaimana sebetulnya eh, perkembangan menuju COP ini, terus kemudian kalau sebetulnya juga hari ini kita akan merilis laporan yang dibuat oleh teman-teman di Walhi. Laporan tersebut berjudul apa melegitimasi krisis iklim, deforestasi yang tersistematis dan bagaimana solusi palsu dalam transisi energi. Atas nama transisi energi, deforestasi justru dilakukan secara tersistematis begitu. Nah, begitu dulu Kak Uli pengantarnya, jadi bagaimana perkembangannya, terus kemudian, oh ya sebelumnya Walhi juga sudah mengkritisi begitu terkait dengan second NDC-nya atau Nationally Determined Contributions, itu adalah dokumen yang berisi kontribusi negara atas eh, mengatasi situasi krisis iklim kita sekarang. Tapi sejak penyusunannya saja kita bisa melihat bahwa tidak ada keterlibatan atau partisipasi bermakna dari kita sendiri yang terdampak dari situasi krisis iklim ini. Terus isinya juga nanti bisa Kak Uli mention bagaimana sebetulnya isinya tidak punya prinsip keadilan ekologi seperti yang Walhi sebutkan sebelumnya saat mengkritisi second NDC ini. Silakan Kak Uli. Iya, terima kasih Morris dan selamat siang buat teman-teman yang ada di Indonesia. Selamat pagi dari sini, di sini masih jam 4 pagi. Saya mau langsung aja ya menjawab beberapa pertanyaan dari Morris tadi. Yang pertama terkait dengan perkembangan COP gitu ya, teman-teman kan juga pasti mengikuti ya proses pertemuan high level kemarin gitu dan ini terjadi lebih cepat gitu ya karena biasanya high level pertemuan ini kan dia berlangsung setelah pembukaan si COP sendiri gitu dan ini membuat kita bertanya-tanya kenapa kemudian high level ini maju gitu ya dan kita sama sekali nggak tahu gitu kan itu yang pertama. Nah yang kedua kalau kita menyoroti sebenarnya beberapa hal yang disampaikan oleh para perwakilan negara-negara itu yang hadir pada pertemuan high level tersebut gitu ya. Mereka sebenarnya secara secara apa tidak langsung gitu mereka mengakui bahwa beberapa beberapa upaya-upaya yang selama ini dilakukan gitu ya itu tidak cukup mampu untuk em, memastikan suhu kita atau iklim kita itu gitu ya itu nggak meningkat dari 1,5 derajat Celcius sesuai dengan komitmen atau target yang disepakati bersama secara global gitu. Jadi ini pelampauan ambang batas 1,5 derajat Celcius itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan gitu ya. Dan itu disebut sebagai kegagalan moral atau kemudian kegagalan yang mematikan gitu. Bahkan kemudian kan kalau kita lihat
catatannya PBB gitu ya, bahkan melampaui hampir 2 derajat Celcius gitu. Kalau sebenarnya upaya yang kita lakukan atau kondisinya masih tetap sama kayak sekarang gitu. Jadi memang ada pengakuan sebenarnya secara kolektif bahwa eh 1,5 derajat itu sesuatu yang tidak bisa terhindarkan untuk terlampaui gitu ya. Dan itu adalah sebuah kegagalan bersama karena ternyata kan faktanya COP itu sendiri gagal gitu untuk menemukanali solusi baik aksi maupun adaptasi untuk memitigasi krisis iklim gitu. Nah, itu adalah pengakuan penting gitu ya, yang penting untuk kita juga highlight gitu. Nah, yang kedua, kalau kemudian pemerintah atau kemudian para pemimpin negara itu mengakui kegagalan gitu ya, harusnya kan solusi-solusi yang dihasilkan itu kan berbeda ya dari solusi-solusi selama ini gitu. Nah, tetapi Walhi ngelihat at least nggak ada satu upaya atau satu modeling baru gitu ya yang benar-benar progresif untuk bagaimana kita bisa mengatasi krisis iklim itu sendiri gitu. Jadi basisnya itu adalah masih pada memunculkan solusi-solusi atau model-model yang mengotak-atik hilirnya gitu ya. Jadi supaya bagaimana misalnya emisi itu bisa seimbang dengan em, penyerapan karbon gitu ya. Artinya bisnis tetap bisa berjalan asalkan misalnya landscape untuk penyerapan karbonnya yaitu hutan tuh bisa dikonservasi. Jadi dia bisa yang di otak-atik tuh di hilir aja, yang dibicarakan di hilir, model-modelnya itu mengintervensi di hilir gitu ya. Oke, kita misalnya pace down ya, masih memakai pace down ya di SNDC kita juga masih memakai pace down bukan pace out gitu ya. Oke, kita pace down dari fosil gitu ya, tapi substitusi energinya masih diambil gitu. Jadi bagaimana misalnya co-firing biomasa itu bisa kemudian eh, menggantikan atau kemudian membauri gitu pembangkit-pembangkit listrik berbasis fosil kita gitu. Jadi tetapi ketika ngomongin energi, dia masih diletakkan dalam konteks bisnis gitu ya. Sehingga yang kemudian terjadi adalah pembesaran produksi dan pengenjotan pembesaran konsumsi gitu. Jadi nggak ada yang berubah sebenarnya gitu. Nah makanya sebenarnya Walhi itu ngelihat bahwa nggak akan pernah aksi dan adaptasi mitigasi iklim itu gitu ya berhasil gitu ya kalau kemudian upaya itu tidak diarahkan pada perubahan paradigma ekonominya gitu ya, yang tadinya basisnya pertumbuhan, growth gitu ya, ke satu paradigm yang berbeda gitu. Di growth misalnya gitu ya, kalau Walhi menyebutnya sebagai satu ekonomi Nusantara di mana ekonomi itu dia tidak lebih dominan dari kebutuhan alam itu sendiri untuk bisa selamat gitu. Jadi ada keterkaitan antara ekonomi dan alam gitu ya. Lalu kemudian ada batasan untuk tidak mengkonsumsi secara berlebihan dan memproduksi secara berlebihan gitu. Jadi memang harus ada perubahan di situ. Kalau nggak ada perubahan di situ, ya kita nggak akan pernah benar-benar menemukan satu hasil yang jauh lebih baik dari hari ini gitu. Nah, lalu kemudian di dalam pidatonya Hasyim ya, RI 1,5 gitu kalau kita di awal-awal nyebutin gitu ya, yang menjadi utusan khusus Presiden Republik Indonesia gitu ya, eh, apa namanya masih dengan sangat pede ya Indonesia menyatakan komitmen iklim, terus kemudian melakukan penegakan hukum gitu ya, dan kemudian Menteri Kehutanan juga memastikan bahwa selama 4 tahun ke depan ada 1,4 juta hutan adat gitu yang akan diakui gitu kan. Tapi kan sebenarnya apa janji-janji ini, komitmen-komitmen ini kan hanya bisa diukur kalau kemudian kriteria di kebijakan nasionalnya itu tuh mendukung itu gitu. Nah, sampai sekarang kita nggak ngelihat ada satu kebijakan yang mendukung semua komitmen-komitmen yang diceritakan atau disampaikan oleh para perwakilan pengurus negara Indonesia yang ada di sana gitu ya. Misalkan ngomongin soal penegakan hukum gitu. Sampai sekarang misalnya nggak pernah ada proses atau indikator gitu ya penegakan hukum yang benar-benar bisa memastikan pemulihan lingkungan dan pemenuhan hak rakyat itu dilaksanakan gitu ya. Udah. Justru sebenarnya
penegakan hukum yang terjadi, bukan penegakan hukum gitu, tapi kemudian mengalihkan misalnya ya sawit ilegal dalam kawasan hutan itu diserahkan lagi kemudian kepada Agrinas gitu tanpa ada proses pemulihan hak rakyat dan pemulihan hutan sendiri gitu. Lalu kemudian 1,4 juta hutan adat gitu yang ditargetkan selama 4 tahun. Meskipun dari catatan teman-teman kan sekarang ada 24 atau 25 juta hektar potensi hutan adat, 1,4 juta untuk 4 tahun itu sebenarnya nggak nyampe 1% gitu ya. Tetapi at least kalau misalnya itu mau dijalankan gitu, kebijakan apa yang ada sekarang yang memastikan itu bisa berjalan gitu ya. Sementara misalnya undang-undang kehutanan kita itu masih mensyaratkan adanya pengakuan bersyarat masyarakat atas hak masyarakat itu diakui kalau misalnya mereka juga sudah mendapatkan pengakuan berdasarkan perda gitu. Jadi nggak ada terobosan-terobosan atau kebaharuan kebijakan di nasional gitu untuk mendukung semua komitmen yang diceritakan itu. Jadi indikatornya blur gitu ya. Nah, sehingga kita cukup tidak yakin kemudian komitmen ini bisa dijalankan selama 4 tahun ke depan. Nah, yang kedua memang catatan selanjutnya adalah SNDC. Tadi Morris juga sempat menyebutkan gitu ya. Kita juga mengeluarkan beberapa catatan terhadap SNDC. Catatan pertama kembali ke tadi soal paradigma gitu. Jadi nggak akan mungkin SNDC itu bisa berhasil gitu ya, bisa tercapai gitu ya. Kalau kemudian yang dibasiskan di dalam pemodelan ekonomi kita itu mengejar pertumbuhan 8% gitu. Karena apa? Karena untuk mengejar pertumbuhan 8% gitu ya akan kemudian dia semua kebijakan, semua model ekonominya diarahkan pada pembesaran produksi dan konsumsi gitu. Dan sumber-sumber penghidupan kita itu menjadi sasaran eksploitasinya. Nggak akan mungkin kemudian pertumbuhan 8% itu bisa tercapai kalau misalnya ya sumber sumber energi listriknya itu nggak ditekan lebih besar gitu atau nggak dikembangkan lebih besar. Karena misalnya industrialisasi itu membutuhkan bukan potensi yang membutuhkan pembesaran energi listrik dalam skala yang besar. Nah, kalau untuk menghasilkan energi listrik, bahan bakar dalam skala yang besar, pasti eksploitasi terhadap sumber-sumber atau komoditasnya itu juga besar gitu ya. Maka sasaran utamanya juga adalah hutan dan ruang hidup kita gitu. Jadi itu nggak bisa berjalan bersamaan gitu. Sehingga kalau mau SNDC itu dia benar-benar ambisius dan bisa tercapai gitu ya, maka yang paling pertama sekali harus diubah adalah paradigmanya tadi gitu. Nah, yang kedua adalah kita tahu dengan persis ya teman-teman bagaimana proses SNDC itu dilakukan gitu. Nggak ada partisipasi publik, nggak ada jaminan terhadap partisipasi penuh masyarakat dalam menyusun itu gitu. Itu jadi nggak akan mungkin kemudian si SN di sini bisa berjalan dengan baik tanpa ada ruang bagi seluruh masyarakat untuk menyusunnya, memastikan dia berjalan dan lain sebagainya gitu. Nah, selanjutnya adalah eh, ada dua sektor ya yang cukup ditekankan di dalam SNDC itu. Satu adalah energi, yang kedua adalah forest and land use gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di transisi energi gitu ya, nggak ada kemudian upaya untuk phase out dari PLTU batubara gitu ya. Dia masih phase down gitu ya. Dan tadi masih mengandalkan substitusi energi, masih berbasis biomasa, masih berbasis geothermal, masih berbasis gas gitu ya, bioetanol, biofuel gitu. Jadi model-modelnya itu masih ekstraktif gitu dan itu kemudian membutuhkan lahan dalam skala yang besar gitu. Jadi model transisi energi yang diklaim sebagai transisi energi bersih dan berkelanjutan hari ini itu sama sekali nggak benar-benar bersih Kak. Karena dia melegalkan krisis iklim dan melegalkan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, dalam laporan terbarunya Walhi yang juga kemudian kita kita rilis gitu ya, di dalam konsesi HGU hak guna usaha PBPH untuk sektor kehutanan dan izin usaha pertambangan gitu ya. Masih ada sekitar 26 juta hektar hutan alam gitu yang ada di konsesi tersebut gitu. Artinya kalau misalnya ambisi kendaraan listrik itu masih terus digenjot, maka izin-izin
di atas izin usaha produksi, di atas hutan, izin usaha produksi di atas pertambangan di atas hutan gitu ya, itu pasti dia harus membuka hutan itu gitu. Dan dari 26 juta hektar itu gitu ya, ada potensi 9 miliar ton emisi yang akan dilepaskan gitu dari perubahan hutan kalau kemudian memang model-model transisi energi hari ini yang berbasis lahan itu masih tetap berlanjut gitu. Dan sebenarnya teman-teman ini bukan hanya terlihat dalam konteks kebijakan nasional gitu ya. Kalau kita baca misalnya si Brazil sendiri sebagai tuan rumah, selain memang dia menginisiasi atau apa namanya menyodorkan gitu ya konsep T Triple F tadi gitu ya, mereka juga kemudian menyodorkan satu konsep lain Brazil 4X atau 4 kali gitu ya. Arti itu dia lebih menyasar pada konteks atau sektor energi gitu, di mana memang model-model percepatan transisi energi yang mereka sampaikan itu atau yang mereka sodorkan itu basisnya masih biofuel, terus kemudian bio apa namanya bio um, apa namanya ya biomas gitu ya, dan model-model yang sebenarnya sama juga kayak Indonesia basisnya tetap lahan gitu. Jadi kayak ada semacam kontradiksi gitu ya. Satu model T Triple F yang kemudian diklaim bisa melindungi hutan, tapi satu lagi dalam konteks energinya mereka memunculkan model-model transisi energi yang basisnya juga masih forest and land use gitu. Jadi kayak ada semacam kontradiksi, dan itu kan juga sebenarnya terlihat ya dari SNDC-nya Indonesia juga gitu. Ada terjadi kontradiksi itu gitu. Nah, semua itu sebenarnya tidak lagi mengejutkan teman-teman ya. Segala hal yang didorong oleh pemerintah Indonesia gitu ya, transisi energi model sekarang, perdagangan karbon gitu ya, itu semua nggak mengejutkan gitu. Yang mereka promote gitu karena apa? Karena sebenarnya juga eh, pavilion Indonesia kita, pemerintah Indonesia kita itu didorong oleh banyak sekali perusahaan gitu ya. Kalau kita ngelihat pavilion Indonesia itu sponsorshipnya itu adalah rata-rata perusahaan-perusahaan ekstraktif, IWIP, Harita, IMIP, Sinarmas, April gitu ya, yang dimana sampai sekarang gitu ya mereka ini adalah aktor utama gitu, yang apa namanya mengerusak hutan kita, menyebabkan polusi, merampas wilayah adat, merampas ruang hidup gitu ya, dan menyebabkan krisis gitu. Jadi nggak akan mungkin benar-benar ada solusi yang real gitu dan implementasi yang baik dari Indonesia secara khusus gitu ya, dan global secara umum kalau kemudian corporate capture-nya itu masih sangat kuat gitu, atau kemudian eh, kontrol dari swasta gitu ya, atau korporasi itu masih sangat kuat gitu. Sedangkan apa namanya nggak pernah ada gitu ya pelibatan penuh masyarakat adat dan komunitas lokal gitu, nggak pernah ada pengakuan yang benar-benar serius baik atas wilayahnya, baik atas pengakuan dan praktik lokalnya gitu. Nah, itu situasinya hari ini, teman-teman. Nah, nanti mungkin secara detail teman-teman yang lain, Kakak Bayu dan Kakak Gandar bisa menambahkan. Terima kasih, Morris. Terima kasih Kak Uli atas paparannya. Jadi menarik sekali ya teman-teman. Jadi di situasi transisi energi, harusnya energinya yang diubah malah di transisinya yang disasar adalah forest and land use-nya yang semakin meluas. Dan itu yang kita sebut sebagai deforestasi tersistematis dalam laporan yang dibuat oleh Kak Uli. Nah, mungkin untuk konteks bagaimana sebetulnya deforestasi tersistematis ini dan bagaimana praktek ini berjalan di daerah, mungkin saya mengundang Bapak Bayu dari Walhi Kalimantan Tengah untuk menunjukkan sebetulnya bagaimana eh, fakta deforestasi ini, terus bagaimana sebetulnya transisi energi juga memberi peluang deforestasi yang tersistematis seperti yang disebutkan oleh eh, Kak Uli tadi. Silakan Bapak Bayu, terima kasih. Oh ya. Mas Amaris, Bapak-bapak. Selamat siang kawan-kawan semua. Ya, terima kasih kawan-kawan nasional ya, dan kawan-kawan media dan kawan-kawan ED Walhi lain. Ya, sebenarnya apa? Kalau aku memulainya dari sini sebenarnya yang
menarik dari COP ke-30 tahun ini itu kan diinisiasi atau yang menjadi tuan rumah adalah Brazil ya, salah satu negara dengan tutupan hutan terluas di dunia seperti itu. Indonesia kan nomor 3 kalau nggak salah. Dan COP tahun ini itu dibilang sebagai COP hutan. Jadi harapannya memang banyak sekali. Tadi kalau Kak Uli bilang ada upaya yang lebih konkret, itu yang lebih signifikan berkontribusi terhadap upaya bersama mengurangi produksi emisi dan juga menekan atau memitigasi krisis iklim yang terjadi itu sangat-sangat diharapkan. Tapi perkembangannya beberapa waktu terakhir dalam konteks global seperti itu, banyak negara juga masih belum menunjukkan upaya-upaya yang serius dan yang konkret seperti itu. Salah satunya Indonesia tadi kalau di catatan WALHI seperti itu, di dokumen kedua NDC kita itu masih sangat minim sekali dan tidak terlihat secara jelas seperti itu apa saja capaiannya setidaknya selama 4 atau 5 tahun terakhir ya, bagaimana mengurangi deforestasi atau emisi dari sektor polu dan energi yang menjadi dua sektor ya penyumbang emisi terbesar, dan juga bagaimana melibatkan atau memastikan seperti itu komunitas-komunitas adat lokal yang memang mereka berkontribusi besar terhadap upaya-upaya pengurangan emisi dan juga penyerapan emisi yang terjadi di dunia ya. Aku akan mulai mungkin dari situasinya ya, situasi di Indonesia hari ini. Bagaimana tadi kalau dibilang sektor hulu ya, forest dan other land use seperti itu, atau hutan dan penggunaan lahan, itu menjadi salah satu sektor yang diharapkan bisa sangat berkontribusi terhadap pengurangan emisi dan juga penyerapan karbon. Tapi dari kondisi yang ada di Indonesia sendiri, kita itu kan punya kawasan hutan dan juga tutupan hutan yang cukup besar, lebih dari 100 juta hektar. Tapi existingnya hari ini kan tadi sedikit disinggung Auli, itu sudah lebih dari 25% atau 26 juta hektarnya itu sudah terbebani dengan izin industri ekstraktif ya, dari sektor kehutanan yang hari ini mulai masif seperti itu melakukan aktivitas pembukaan hutan, deforestasi lahan, terus sektor perkebunan sawit dan juga pertambangan batubara dan nikel. Nah, ketiga sektor ini itu masih melakukan deforestasi di pulau-pulau besar yang ada di Indonesia, khususnya Kalimantan dan Papua ya. Dua pulau ini dia memiliki tutupan hutan lebih dari 63% dari luas tutupan hutan yang ada di Indonesia, dan aktivitas eksploitasi yang terjadi hari ini tuh masih terjadi di dua pulau besar ini. Saya bisa ambil contoh di Kalimantan seperti itu, tidak hanya 2 tahun terakhir ya, 2023 dan 2024, Kalimantan menjadi pulau yang mengalami atau berkontribusi terhadap deforestasi di Indonesia ya. Jadi kalau di total-total 2 tahun itu aja itu lebih dari 0,5 juta hektar deforestasi yang terjadi di Indonesia, dan lebih dari 50%-nya itu terjadi di Kalimantan dan sisanya itu di Papua dan juga di pulau-pulau kecil baik Sulawesi ataupun Kepulauan Maluku. Itu satu indikator ya bagaimana tadi komitmen internasional yang bisa kita dengarkan dari pidato-pidato di pertemuan internasional atau yang terbaru kemarin, high meeting menuju COP itu sangat riskan seperti itu. Indonesia masih belum bisa menunjukkan keseriusannya dalam upaya pengurangan emisi dari deforestasi, khususnya dari polu tadi ya. Karena izin-izin yang ada tadi mencapai lebih dari 25% dari tutupan hutan yang ada di Indonesia itu masih existing hari ini.
dan itu akan semakin berpotensi besar terjadi perubahan tutupan hutan atau deforestasi dan juga menyumbang emisi yang tadi dihitung-hitung seperti itu mencapai 9, miliar ton, itu setara dengan emisi yang dihasilkan oleh sektor energi kan selama 25 tahun terakhir. Bayangkan itu bagaimana komitmen internasional yang disampaikan, tapi faktanya di negara kita sendiri seperti itu tidak menunjukkan itu. Nah, yang paling besar memang masih dikontribusikan oleh sektor-sektor kehutanan ya hari ini di Kalimantan seperti itu. Jadi 2 tahun terakhir ini ekspansi kebun hutan atau ada nama lainnya itu hutan tanaman energi itu besar terjadi di Kalimantan, bukan hanya di Kalteng tapi juga di Kalbar, bahkan di Sulawesi juga itu masih terjadi di Provinsi Gorontalo ya. Bagaimana hutan alam yang seharusnya dilindungi tapi justru ditebang seperti itu, ditanam pohon untuk kebutuhan biomas tadi untuk bauran pembangkit listrik ya. Ini kan juga masih bentuk dari bagaimana kebijakan negara atau upaya-upaya pengurangan emisi itu masih sangat jauh dari konsep transisi energi yang berkeadilan yang kita sebutkan, yang kita harapkan. Ya. Terus juga bagaimana tambang batu bara itu juga masih besar terjadi deforestasi karena menyuplai kebutuhan untuk menghasilkan energi di PLTU captive yang ada di tambang-tambang nikel di Sulawesi dan juga Maluku, bahkan sampai ke beberapa wilayah lain di pulau-pulau kecil yang ada di timur. Dua sektor ini setidaknya harus dijadikan contoh seperti itu bagaimana Indonesia seharusnya merubah pembangunan atau paradigma terkait dengan upaya transisi energi yang berkeadilan dan berkelanjutan itu. Karena kalau dia masih berbasis dengan industri ekstraktif dan juga masih menggunakan bahan bakar fosil itu, maka emisi yang dihasilkan itu masih tetap besar seperti itu, sangat besar dibandingkan dengan upaya-upaya yang hari ini dijalankan. Itu situasinya kawan-kawan. Jadi sangat sangat jauh seperti itu komitmen yang disampaikan di forum internasional oleh pemerintah Indonesia dengan praktek ataupun kebijakan yang ada di Indonesia sendiri. Yang kedua, sebenarnya kan kita melihat pentingnya melibatkan atau mengakui ya upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat adat atau komunitas lokal dalam konteks tadi menjaga hutan, melindungi ekosistem dan juga keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Tapi tadi juga disinggung seperti itu, komitmen-komitmen ini itu masih tidak jelas seperti itu. Bagaimana peta jalannya, bagaimana kebijakan yang harusnya bisa lebih lebih memudahkan ya masyarakat adat dan komunitas lokal ini mendapatkan pengakuan terhadap wilayahnya, dalam hal ini wilayah kelola yang dalam skema apapun bentuknya seperti itu ya, mau perhutanan sosial ataupun pengakuan masyarakat hukum adat. Hari ini masih banyak sekali usulan-usulan yang diajukan oleh masyarakat adat seperti itu masih tidak diproses di pemerintahan ya. Ini jadi catatan penting juga sehingga harusnya bisa lebih diakomodir seperti dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang tidak memberatkan atau lebih memudahkan pengakuan terhadap masyarakat adat dan komunitas lokal yang ada. Catatan kami misalnya dalam konteks pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sampai hari ini itu masih sangat kecil. Kalau tadi targetnya Raja Juli berpidato seperti itu menyampaikan komitmen yang 4 tahun ke depan itu 1,4 juta hektar hutan adat akan diakui. Hari ini saja kondisinya masih 330.000 ya hutan adat yang diakui oleh pemerintah seperti itu.
dan sebagian besar memang masih sebarannya ada di Pulau Kalimantan ya. Kalimantan Tengah itu menjadi salah satu provinsi dengan pengakuan hutan adat terbesar, itu mencapai 68.000 hektar. Ada Kalbar juga, terus ada kawan-kawan di Sulawesi dan Papua. Tapi kan ini masih sangat kecil. Padahal kalau kita bicara kontribusi tadi, ya jelas-jelas subjek atau kelompok masyarakat adat inilah yang paling besar dalam upaya-upaya pencegahan kerusakan lingkungan. Dalam hal ini mencegah terjadinya deforestasi ataupun berkontribusi hutan yang ada di wilayah adat mereka, adat mereka itulah yang paling besar menyerap emisi. Nah, ini juga memang harusnya jadi catatan penting ya. Kita perlu mendesakkan seperti itu komitmen internasional yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia melalui menterinya atau utusannya di COP tadi ini untuk terus dikuatkan. Yang terakhir mungkin ya tadi terkait dengan bagaimana sebenarnya skema-skema dukungan ataupun memastikan kelompok-kelompok yang paling rentan dan paling terdampak terhadap perubahan iklim, baik dari kehilangan ruang hidupnya ataupun kerusakan dan kerugian yang mereka alami dari krisis iklim yang terjadi, itu mendapatkan insentif ya, atau pemulihan seperti itu. Nah, ini beberapa skema tadi yang disampaikan, triple F, agak susah ini. Itu juga harusnya melihat aktor-aktor yang paling berkontribusi, yang paling terdampak inilah yang mendapatkan manfaat dari skema-skema itu. Walaupun secara secara substansi Walhi menolak ya skema-skema greenwashing atau yang ke depan ini kita proyeksikan juga akan menjadi green grabbing ya, karena di banyak tempat khususnya hari ini di Kalimantan ya, Kalteng, di Kaltim, itu skema-skema greenwashing dan green grabbing ini sudah terjadi seperti itu. Ada REDD yang hari ini mulai dijalankan lagi di Kalimantan Tengah sebagai provinsi pilot project lagi seperti itu, setelah sebelumnya juga memang gagal. Ini kan sangat kecil seperti itu hak atas kehilangan dan kerusakan yang mereka alami, dan juga pemulihan yang harus dilakukan itu sangat sangat kecil yang mereka dapatkan. Makanya kita secara tegas sebenarnya menolak skema-skema atau konsep-konsep seperti ini. Tapi karena ini tetap akan berjalan, mungkin juga harus ada upaya-upaya juga untuk memastikan ya bagaimana tadi skema ataupun pembagian ataupun distribusi terhadap skema-skema ini itu memang benar-benar difokuskan atau diperbesar seperti itu untuk menjawab tantangan dan juga mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok masyarakat adat atau komunitas lokal yang ada di Indonesia. Itu mungkin sementara Kak Morris di konteks bagaimana tadi salah satu sektor di Polu ini itu sebenarnya jadi poin penting untuk bisa terus kita kawal dan juga kita kita kritisi seperti itu, komitmen dan juga bagaimana implementasinya di Indonesia sendiri, di kita. Terima kasih. Terima kasih Bang Bayu atas penjelasannya, dan kita bisa tahu bahwa sebetulnya di lapangan prakteknya jauh berbeda dari apa yang dipromosikan oleh pemimpin negara kita, atau ya di dalam, bukan hanya di konferensi internasional tapi juga sebetulnya kebijakan nasional kita tidak sepenuhnya diarahkan pada upaya untuk sebetulnya mengatasi situasi di mana kita sedang dalam situasi krisis iklim. Tadi dari Bang Bayu juga dijelaskan bahwa sebetulnya harus balik lagi gitu, melihat siapa yang paling terdampak dari situasi krisis iklim kita, mereka yang perlu direkognisi, terus kemudian juga pengetahuan mereka atas bagaimana upaya mereka memitigasi
dan berhadapan dengan situasi krisis iklim ini harus dibicarakan bukan hanya di level internasional tapi juga di nasional. Eh, Terus yang terjadi malah di setiap kali COP ini berjalan yang dibicarakan mungkin hanya sekedar skema-skema bagaimana pembiayaan terhadap hutan kita. Terus Kak Uli juga mention T Triple F ini aneh gitu, katanya Indonesia mau ngasih duit ke skema TFF ini, padahal harusnya kita yang menerima kompensasi atau apa ya, ya dari situasi kita di mana kita berada dalam situasi krisis iklim, harusnya kita yang menerima kompensasi, kita sekarang malah bayar gitu eh, atas banyak sekali kehilangan hutan, atas banyak sekali apa kehilangan sumber daya alam kita, dan bagaimana masyarakat adat dan komunitas lokal justru terpaksa harus pergi dari ruang hidupnya karena balik lagi ke paradigma pembangunan kita yang masih sangat berorientasi pada pertumbuhan. Nah, untuk menjelaskan lebih jauh sebetulnya apa-apa saja sih solusi-solusi palsu yang ditawarkan dalam COP30 di Belém, Brasil ini, terus kemudian bagaimana sebetulnya ini tidak menjawab eh, apa ya, situasi kita di eh, tengah krisis iklim sekarang. Nah, sudah ada Bang Gandar di sini yang akan menjelaskan kepada kita bagaimana sebenarnya solusi-solusi palsu yang ditawarkan oleh negara, bagaimana itu sebetulnya tidak menjawab situasi kita hari ini. Terus kemudian bagaimana mungkin nanti skemanya dan eh, apakah ini oke atau enggak gitu. Silahkan Bang. Suaraku jelas ya, Maria? Jelas Bang, jelas. Oh ya. Hmm, jadi kita lihat bahwa SNDC itu kalau kita ngelihat di skema mitigasinya itu masih sangat banyak solusi palsunya. Jadi misalnya kita ngelihat tren hari ini di SNDC misalnya salah satu solusi palsu ya yang disebutkan itu insinerasi gitu ya. Lalu RDF, SRF, semuanya ini jadi masalah bahkan sampai hari ini. Misalnya insinerasi, target mereka urusan waste to energy di Indonesia. Misalnya kita kenal sekarang Danantara, proses investasi besar-besaran, meski baru di 7 provinsi targetnya gitu ya. Tapi total mereka punya jangka panjang 34 provinsi, ada PSES gitu ya. Istilah lainnya dari waste to energy juga, membakar sampah secara prinsipnya. Itu tentu bertentangan dengan kondisi iklim hari ini dan justru malah mendorong pelimpahan karbon yang luar biasa ke udara. Jadi misalnya kita lihat bahwa PSEL itu di 7 provinsi itu memaksa pemerintah daerah untuk setiap harinya memproduksi 1.000 ton sampah. Dan kajian-kajian di luar itu misalnya Yogyakarta sendiri itu sampahnya tidak sampai ke angka itu. Sehingga saat itu dipaksakan maka ini justru kurang produktif dengan upaya-upaya pengurangan sampah, pengurangan plastik ataupun mekanisme lain yang ada di Yogyakarta untuk mendorong bahwa lantas kita butuh produksi sampah yang berlebih atau bahkan ambil dari daerah lain untuk dibakar. Masalah lainnya adalah mayoritas sampah di Indonesia itu sampah organik. Sedangkan PSL itu ataupun insinerasi itu secara prinsipnya butuh sampah kering. Saat angkanya mayoritas organik, maka sebenarnya PSL itu membutuhkan tambahan pembakaran lain, misalnya LPG, gas solar, apapun itu untuk mendorong pembakarannya sehingga sempurna. Saat pembakaran tidak sempurna, emisi karbon itu akan semakin banyak sebenarnya yang dikeluarkan oleh PLTSA atau PSTL itu sendiri. Nah, salah satu laporannya Walhi dan Gaya melihat bahwa sebenarnya PLTSA itu 70% lebih banyak mengeluarkan emisi karbon ketimbang landfill yang terkelola. Jadi tentu ini bisa terlihat bahwa SNDC itu sangat itu ya, sangat
berupaya untuk mengelola apa yang sebenarnya tidak diperbolehkan secara produksi karbon, tapi diperindah aja warnanya, ditambahi topeng baru, bedak baru gitu, sehingga proses-prosesnya tetap seolah-olah menuju penurunan karbon, padahal sebaliknya. Itu solusi-solusi palsu itu melihat bahwa ini bertentangan besar dengan proses kesepakatan Paris, penurunan karbon, penurunan emisi, lalu komitmen-komitmen di negara lain untuk mengurangi nol insenerator. Indonesia justru meningkatkan inseneratornya hanya untuk dalam rangka mempercepat ataupun mempermudah proses pengelolaan sampah di daerah. Dan di 7 provinsi ini juga hampir semuanya menunjukkan gejolak penolakan yang besar dari pemerintah ataupun dari masyarakat juga. Nah, setidaknya itu yang di urusan insinerasi. Jadi tantangan besarnya adalah lantas sebenarnya kalau Indonesia tidak memilih jalur yang instan untuk membakar sampah, pengelolaan-pengelolaan landfill yang baik, yang bisa berdaya guna itu lebih bermanfaat. Misalnya kalau kita mau fokus ke landfill yang benar-benar terkelola, maka sebenarnya itu bisa mengurangi 70% emisi ketimbang kita menggunakan PLTSA ataupun PSCL. Dan juga sebenarnya saat kita menggunakan PSCL ataupun menggunakan PLTSA, otomatis tidak ada ruang untuk teman-teman informal yang mengumpulkan produk-produk dari pengolahan sampah. Nah, teman-teman yang pemulung itu juga kehilangan pekerjaannya di banyak provinsi. Nah, ini kenapa sebenarnya solusi-solusi palsu ini bertentangan dengan satu, memang unsur pengelolaannya, produksi karbonnya saja bermasalah, dan yang kedua sebenarnya secara mandat-mandat pemerintah untuk memberikan lapangan pekerjaan itu cukup kontraproduktif. Dan lagi-lagi solusi palsu ini justru mendorong pragmatisme kebijakan, mana yang paling mudah dan dikelola seperti itu, dan justru prosesnya akan mempersulit masyarakat itu sendiri ya. Kalau kita melihat bahwa di proses perlindungan utama komitmen global sebenarnya menempatkan masyarakat itu sebagai target yang dilindungi pertama di urusan perubahan iklim. Yang kedua sebenarnya di urusan mitigasi yang agak menggelitik itu tadi, bahwa sebenarnya pemerintah Indonesia itu masih ingin melakukan hal-hal jorok gitu ya. Misalnya menghidupkan tetap PLTU, menghidupkan tetap PLTSA, ataupun juga menjaga industri semen tetap berada di tanahnya. Salah satu mitigasi yang dipromosikan di SNDC itu membuat industri semen itu menggunakan campuran alternatif. Nah, salah satu campuran alternatifnya itu menggunakan campuran fly ash, yang sebenarnya ini jadi legitimasi untuk PLTU. Makanya campuran-campuran fly ash yang dilakukan ke dalam industri semen untuk produksi semen itu menjadi perkawinan dua polutan besar ya. Yang kalau kita kenal dua polutan besarnya termasuk di global ya industri semen, dia juga PLTU gitu ya. Dan ini justru menjadi mereka mencoba mengkawinkan ini menjadi alternatif-alternatif palsu untuk mengurangi produksi semen yang tidak ramah lingkungan dalam tanda petik. Nah, ataupun misalnya yang mereka tulis di SNDC banyak alternatif atas campuran alternatif industri semen. Padahal kalau kita lihat bahwa campuran alternatif industri semen ya hanya dua sebenarnya, fly ash atau pencampuran batu gamping, yang otomatis sebenarnya kontraproduktif dengan batu gamping, CATS itu fungsi real geologisnya sebagai carbon capture gitu ya, yang memang fungsinya untuk menangkap karbon, menjaga karbon, tetap berada mereka punya satuan fisik geologisnya. Saat itu ditambang, saat itu diolah, dibakar, maka ada pelepasan karbon. Jadi cara cara pengolahan solusi palsunya ya memang keduanya ini melepaskan dua kali karbon yang sama, dan tidak ada bedanya produksi produksi karbon dari industri semen yang biasa ataupun yang ditawarkan Indonesia melalui mitigasi dalam SNDC-nya untuk alternatif-alternatifnya. Jadi ini kita hanya mengubah
kita ngelihat bahwa pemerintah Indonesia hanya mengubah yang proses bisnisnya di industri semen sehingga tidak terlihat lebih kotor ketimbang hari-hari biasanya. Nah, itu tentu jadi catatan besar untuk urusan bahwa Indonesia sampai saat ini melihat konteks solusi-solusinya nggak serius di urusan ini. Padahal kita lihat catatan terakhir saya misalnya di urusan bencana-bencana yang berkaitan dengan iklim, bencana hidromet gitu ya, Indonesia itu sudah mencatat bahwa ada peningkatan signifikan dari 2005 hingga ke 2020 ini disampaikan sendiri oleh BNPB. Jadi 8 kali lipat peningkatan bencana itu bencana hidromet yang kaitannya dengan iklim, perubahan iklim, banjir, longsor, typhoon gitu ya. Itu luar biasa hebat dan itu tentu yang terdampak besar adalah di tingkat komunitas. Nah, saat em, tidak harmonisnya komitmen-komitmen Indonesia atas komitmen global, itu sebenarnya lagi-lagi hanya akan kembali lagi ke masyarakat yang menjadi korban. Lagi-lagi ini bertentangan dengan komitmen global, misalnya menempatkan masyarakat sebagai orang yang paling dilindungi dari perlindungan atas perubahan iklim itu sendiri. Juga tren-tren lainnya, misalnya kita lihat bahwa dalam jangka waktu itu peningkatan kejadiannya bahkan 8 kali lipat itu menjadi hal yang bisa kita catat. Em, Hari ini masyarakat kita tidak berada di dalam garis yang aman, bahkan di hari-hari biasa kita belum belum melampaui 1,5 derajat saja sudah seperti ini, apalagi saat kita sudah melewati ambang batas yang disepakati Paris Agreement. Itu kira-kira yang menjadi catatan saya. Saya kembalikan lagi ke dirimu, Morris. Terima kasih. Terima kasih Bang, ini menambahi. Jadi sebetulnya pemerintah Indonesia itu sedang berupaya menjaga, seolah-olah menjaga keseimbangan gitu. Di satu sisi boleh tetap PLTU-nya jalan, bilang insenerator itu sebagai energi hijau, terus kemudian ada eh, apa ya, kayak mencampur-campur gitu, ada bioetanol, ada biomasa dicampur-campur, terus di eh, sektor volume, oke, boleh tetap jaga sedikit hutan untuk kita masukkan dalam mekanisme perdagangan karbon dan T-Triple-F. Tapi kita sudah ada di situasi yang betul-betul krisis gitu. Tadi Bang Gandar bilang bahwa kita belum mencapai 1,5 derajat ambang batas saja, kita sudah semenderita ini gitu. Dan bencana uh, hidrometeorologi atau yang Walhi sebut sebagai uh, bencana ekologis naik terus setiap tahunnya. Dan praktis kita bisa melihat kayak di um, pidato Hashim kemarin nggak ada sama sekali disebutkan gitu bahwa kita berada dalam situasi krisis iklim, bencana terus meningkat, ini harus ada solusinya dan lain-lain. Dan itu tidak disebutkan sama sekali, malah bilang akan mendukung gitu mekanisme uh, T-Triple-F ini. Dan masih banyak lagi solusi-solusi palsu yang disebutkan dalam pidatonya kemarin. Belum lagi nanti di penyelenggaraan COP-nya. Jadi teman-teman kita perlu melihat gitu dan uh, menonton gitu dari jauh perhelatan COP30 ini dan bagaimana negara kita mempromosikan solusi-solusi palsu di dalam konferensi iklim ini gitu. Nah, Kauli mungkin akan segera meninggalkan diskusi kita ini karena akan berangkat lagi menuju Belem. Jadi teman-teman yang mau bertanya, saya beri waktu dulu 3 pertanyaan untuk sementara untuk direspon cepat gitu. Silahkan teman-teman yang mau bertanya, boleh raise hand, boleh langsung buka mic-nya atau bisa komen lewat kolom chat. Silakan. Atau masih ada yang bingung dengan apa sih itu mekanisme T-Triple-F, bagaimana itu perdagangan karbon, terus kemudian apa hubungannya NDC dengan COP30 ini? Kalau ada yang bingung di situ juga boleh ditanyakan. Terima kasih. Sepertinya dia ada yang ingin bertanya ini. Langsung closing statement saja kah?
teman-teman yang bergabung silahkan jika ada yang ingin ditanyakan ke Kakak Uli, ke Bang Gandar, terus Bang Bayu silahkan. Atau ada yang mau ini kebetulan banyak teman-teman eksekutif daerah mungkin ada yang mau bercerita gitu, mau menanggapi konteks di daerahnya, silakan. Oke, gimana teman-teman? Nah, kalau tidak ada pertanyaan gitu ya, saya ingin bertanya gitu sama Kak Uli, Bang Ganda dan Bang Bayu. Kemarin kan pasti nonton lah ya pidatonya adiknya Presiden Prabowo yang jadi pimpinan delegasi Republik Indonesia di COP30 ini. Gimana kakak-kakak melihat pidatonya dan gimana respon terhadap pidato itu? Silahkan. Kak Uli. Oke, aku duluan ya, karena bentar lagi mau pamit. Ya, apa itu kayak semacam lip service aja ya, atau kayak pepesan kosong aja ya, karena em, kan bener-bener secara real kita tuh nggak bisa ngelihat itu di dalam kebijakan nasional kita gitu. Jadi kalau misalnya ada komitmen yang dinyatakan gitu ya, maka kan sebenarnya dia harus diikuti dengan kebijakan yang mendukung supaya komitmen itu ada gitu ya, atau komitmen itu tercapai gitu. Nah, sebut saja misalnya komitmen untuk penegakan hukum tadi ya, saya meng-highlight dua gitu. Penegakan hukum, penegakan hukum lingkungan gitu ya, karena misalnya tujuannya untuk memproteksi hutan gitu ya. Nah, sementara kemudian di kebijakan kita sekarang gitu ya, berikut dengan implementasinya, nggak ada satu kebijakan kita yang benar-benar kuat untuk melindungi hutan dan memberikan sanksi tegas kepada korporasi yang terbukti sudah melakukan pelanggaran kebijakan atau aturan di sektor kehutanan gitu. Nah, tadi saya ambil contoh kayak misalnya sekarang ada dua case ya yang masif banget. Satu itu adalah tambang ilegal gitu. Yang kedua itu adalah perkebunan ilegal dalam kawasan hutan. Nah, lalu kemudian dibentuklah Satgas Penertiban Kawasan Hutan gitu ya, yang harusnya kemudian Satgas ini bisa bekerja untuk melakukan penegakan hukum terhadap dua kejahatan ini gitu ya, agar kemudian lingkungannya bisa terpulihkan gitu ya, dan masalah sosial di masyarakatnya itu bisa terselesaikan gitu. Tapi dari pekerjaan ini gitu nggak ada tuh muncul komitmen untuk memulihkan ekosistem yang selama ini dirusak secara ilegal oleh korporasi itu gitu ya. Dan yang kedua adalah tidak ada juga kepastian untuk penyelesaian konfliknya gitu. Nah, lalu kemudian ketika negara mengambil alih dikasih lagi ke Agrinas dengan model yang sama gitu. Nggak ada kemudian kewajiban Agrinas untuk melakukan analisis mengenai dampak lingkungan hidup misalnya. Nggak ada kemudian kewajiban untuk memulihkan ekosistem penting yang ada di sana gitu. Jadi semuanya itu sama gitu, hanya mengganti pemain aja gitu ya. Nah, yang kedua misalnya juga soal tambang ilegal dalam kawasan hutan sama aja juga pendekatannya gitu. Jadi benar-benar nggak ada satu instrumen kebijakan yang kuat dan implementasi yang kuat gitu. Nah, yang kedua
kayak tadi komitmen 1,4 juta hektar hutan, pengakuan hutan adat gitu. Gimana kemudian bisa ada 1,4 juta hektar pengakuan hutan adat kalau misalnya pengakuan atas hutan adat itu masih bersyarat di Undang-Undang Kehutanan kita, pasal 67 gitu ya. Hutan adat itu bisa diberikan oleh Kementerian Kehutanan kalau si masyarakatnya itu sudah mendapatkan pengakuan melalui perda gitu. Nah, untuk mendapatkan pengakuan melalui perda itu masyarakat adatnya harus berjuang nyusun historis asal usulnya bagaimana, pemetaan wilayah bagaimana, belum lagi kemudian terbentur pada situasi politik dan birokratis di daerah gitu kan. Nah, itu nggak akan mungkin bisa tercapai 1,4 juta itu kalau ekosistem kebijakannya itu nggak diubah gitu. Nah, gimana Kementerian Kehutanan bisa mendistribusikan 1,4 juta kalau perdanya belum ada gitu. Nah, urusan perda itu kan di Kementerian Kehutanan, urusan perda itu ada di pemerintah daerah gitu ya. Yang dimana dua institusional ini kan juga kadang ke kiri satu, yang satu ke kanan gitu. Nggak mungkin bisa berjalan dengan maksimal itu 1,4 juta itu gitu. Jadi yang mau saya bilang adalah komitmen itu hanya bisa kemudian dijalankan kalau ada korektif kebijakan di nasionalnya. Selama korektif kebijakan di nasional kita itu nggak ada, maka apapun yang diucapkan di forum internasional seperti COP itu hanya lip service, hanya seperti pepesan kosong yang nggak ada isinya gitu dan nggak bisa benar-benar dijalankan komitmennya. Terima kasih Kakak Uli. Bang Gandar mau merespon atau Bang Bayu, silakan Bang. Ya, pertama terkait dengan komitmen eh, yang terus digaungkan oleh pemerintah Indonesia ya melalui RI setengah tadi. Kan dia bilang bahwa kami akan berkomitmen untuk terus melakukan upaya-upaya untuk mengurangi emisi dan juga berkontribusi besar terhadap penyerapan emisi seperti itu. Itu kan kalau kita mau lihat konkretnya adalah bagaimana mempertahankan hutan yang tersisa tadi. Ada seratusan juta hektar hutan di Indonesia yang kondisinya memang kalau kita lihat ya, itu kan dia sudah terbebani izin dan tidak semuanya juga dalam kondisi yang baik seperti itu. Ada potensi terjadi degradasi. Nah ini harusnya memang kalau dilihat dalam konteks kebijakan itu tata kelolanya tadi harus diperkuat ya. Jadi turunan dari komitmen SNDC tadi itu juga harus kelihatan seharusnya di kebijakan di nasional ya di negara kita. Ini kalau melihat proyeksinya tadi kan memang masih nggak ada itu bagaimana upaya untuk melakukan pengurangan ya melalui evaluasi terhadap praktek-praktek korporasi atau industri sektoral tadi itu masih belum dilakukan sampai hari ini. Upaya-upaya penegakan hukum seperti itu dalam konteks pemulihan juga jauh seperti itu dari tujuan atau yang diharapkan tadi. Kalau di-mention hari ini 3,3 juta hektar kawasan hutan katanya akan diambil alih oleh negara untuk dipertahankan. Tapi buktinya tadi faktanya di lapangan itu pelanggaran yang dilegalkan ya, bagaimana mereka justru mengambil alih pengelolaan yang dilakukan di kawasan hutan tapi tidak melakukan pemulihan terhadap kawasan hutan itu atau ekosistem penting lainnya. Nah, itu satu hal yang menurutku penting ya, ngerespon pidato kemarin bagaimana konkretnya kebijakan dalam konteks tata kelola hutan dengan tujuan mempertahankan dan juga mencegah terjadinya degradasi hutan yang ada tadi. Terus juga penting bagaimana melakukan pemulihan yang harus dilakukan terhadap kawasan-kawasan penting ya, esensial tadi, bukan hanya hutan yang degradasi, tapi juga bagaimana ekosistem gambut dan juga mangrove pesisir seperti itu juga harus dikonkretkan upaya-upayanya dalam bentuk kebijakan-kebijakan. Ya beberapa sektor atau beberapa ekosistem esensial yang sebelumnya pernah diintervensi untuk dilakukan pemulihan kayak ekosistem gambut kan itu nggak clear sekarang.
bagaimana mereka mencoba untuk memulihkan secara kebijakan sekarang nggak ada lagi, secara apa, secara infrastruktur seperti itu, bagaimana ya plus dan minus BRG misalnya harusnya ada dan tetap menjalankan tugasnya untuk melakukan pemulihan terhadap ekosistem gambut, itu malah hilang kan di rezim kepemimpinan hari ini. Itu beberapa hal dalam konteks bagaimana upaya pemulihan juga harusnya dipastikan dalam konteks kebijakan dan juga implementasinya ya. Ini juga perlu kita kawal bersama. Yang kedua terkait dengan komitmen untuk mengakui ya kontribusi masyarakat adat komunitas lokal tadi terhadap upaya-upaya mempertahankan dan juga memitigasi dampak dari perubahan iklim atau krisis iklim ini. Ya, saya sepakat tadi targetnya itu seharusnya lebih ambisius ya. Bagaimana potensi pengakuan wilayah kelola rakyat dengan skema apapun itu, perhutanan sosial, hutan adat, itu harusnya bisa lebih besar. Melihat potensi yang besar tadi, seharusnya ya paling nggak minimal 50% seperti itu dari identifikasi yang dilakukan tadi, ya, ada berapa juta hektar seperti itu. Dan itu juga harus dibuat atau ditunjukkan bagaimana komitmen itu memang realistis dan juga memungkinkan untuk dijalankan tadi ya. Percepatan terhadap pengakuan bukan hanya membentuk Satgas Percepatan MHA di level nasional, tapi juga bagaimana sumbatan-sumbatan atau tantangan hari ini di level daerah dan konteks kebijakan dan mekanismenya itu juga harusnya dipermudah tadi ya, karena komitmen ini tadi kan itu jadi tanggung jawab sebenarnya kalau kita mau jadikan dasar dia. Jadi targetnya memang harusnya lebih ambisius gitu, karena lagi-lagi yang paling berkontribusi dan yang paling terdampak dari krisis iklim itu adalah masyarakat adat dan komunitas lokal yang ada di daerah-daerah seperti itu. Dan yang terakhir memang ya penting sebenarnya memastikan bagaimana desakan ya kalau kita atau pemerintah Indonesia menyampaikan komitmen-komitmen ini, mereka juga harusnya bisa lebih kuat seperti itu mendesak negara-negara maju atau sektor-sektor yang berkontribusi besar terhadap emisi tadi itu juga bertanggung jawab lebih besar seperti itu untuk berkontribusi terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh kita ya, khususnya oleh masyarakat adat tadi, oleh komunitas lokal tadi. Ini juga yang kalau melihat pidato kemarin itu nggak muncul juga sebenarnya, menekankan bagaimana tanggung jawab untuk kehilangan dan kerusakan yang telah terjadi dan dialami oleh masyarakat adat dan komunitas lokal ini, itu menjadi tanggung jawab yang harus segera direspon oleh negara-negara tadi. Dan skemanya ya lagi-lagi kita mengharapkan memang bukan skema greenwashing tadi ya, mereka tetap berkontribusi terhadap emisi, tapi kita diminta untuk jadi toilet karbon mereka. Itu lagi-lagi tidak menjadi jadi pilihan yang adil seperti itu. Dan apalagi sekarang skema-skemanya kan diperluas dengan TFF seperti itu kan perampasan ruang hidup masyarakat dan komunitas lokal, karena mereka secara tidak langsung dipaksa seperti itu untuk membatasi bahkan menghentikan aktivitas pengelolaan yang dilakukan oleh mereka, padahal secara praktek itu tidak berkontribusi terhadap kerusakan yang dinarasikan oleh pihak-pihak ini seperti itu, justru kebalikannya kan. Nah, ini yang lagi-lagi penting dikawal, penting untuk terus kita pantengin ya, bagaimana utusan-utusan khusus tadi dan juga komitmen-komitmen yang mereka sampaikan itu untuk bisa kita kejar dan kita desakan untuk direalisasikan atau diimplementasikan dalam konteks kebijakan di Indonesia. Seperti itu, Mas. Terima kasih Bang Bayu. Ini sepertinya sudah menjawab gitu ya, bagaimana sebetulnya kita menyikapi perdagangan karbon dan di Triple F di
apalagi di konteks Kalimantan gitu yang masih banyak tutupan hutannya. Jadi sebetulnya eh, ya harus mempermudah gitu bagaimana pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat yang kita percayai juga sebetulnya menjaga jauh lebih banyak biodiversitas gitu. Terus kemudian eh, mengakhiri gitu ekstraksi terhadap sumber daya alam kita dan juga tadi seperti Kak Uli adalah kita harus menagih gitu negara-negara utara yang sebetulnya berkontribusi jauh lebih besar terhadap emisi yang disumbangkan ke bumi kita ini. Nah, silakan Bang Gandar mau merespon dua pertanyaan ini sekaligus juga boleh gitu Wah, terkait dengan udah dijawab semua itu tadi. bisa nambahin Bang. Di konteks Ya, urbannya juga itulah. boleh gitu. Iya. Jadi hmm, kalau kita ranking sebenarnya yang paling seandainya terjadi itu ya, skenario gagal atas kesepakatan Paris ya, itu maka sebenarnya yang paling merana ya, menderita itu ya teman-teman di konteks urban. Jadi kita tahu bahwa kondisi di urban, teman-teman urban, terutama mereka yang di itu ya, kelompok miskin rentan, itu akan semakin menderita dengan terjadinya urban heat. Walaupun itu sudah terjadi saat ini ya. Jadi kalau kita mengenal urban heat kan posisi metropolis akan menjadi lebih panas ketimbang daerah rural ataupun daerah peri-urban atau daerah lainnya. Nah, di kawasan teman-teman komunitas metropolis akan semakin panas. Satu karena memang efek dari gedung-gedung yang tidak bisa menyerap hawa panas. Peningkatan-peningkatan suhu itu meningkatkan heat wave-nya akan semakin tinggi. Jadi teman-teman yang tidak bisa menikmati AC ya mereka akan semakin menderita di rumah mereka atau di kolong jembatan mereka. Dan ini yang sebenarnya saya nggak melihat ada komitmen atas risiko-risiko seperti urban heat wave gitu ya, atau gelombang panas di perkotaan atas semua semua dokumen yang muncul dari Indonesia ataupun semua speech dari Hasyim misalnya. Nah, sama posisinya tadi misalnya kita melihat bahwa di kelompok kelompok masyarakat adat itu tidak terekognisi, apalagi teman-teman yang berada di posisi miskin perkotaan. Jadi saat salah satu pertolongan teman-teman miskin perkotaan itu adalah untuk mencari pendapatan ekonomi di sektor informal misalnya dengan memulung, dengan manfaatkan sisa-sisa itu pengelolaan sampah, ini akan hilang dengan adanya strategi Indonesia tadi dengan adanya PSEL. Ditambah lagi seandainya target Paris tidak tercapai, maka pemanasan di tingkat sektor urban akan meninggi, banjir semakin sering, dan gelombang panas di metropolis akan semakin tinggi. Otomatis mereka jadi korban yang berlapis dari kebijakan-kebijakan ataupun ketidakseriusan pemerintah di urusan kesepakatan ini. Itu sih catatan singkatku, Mar. Oke Bang Gandar, Bang Bayu, Kak Uli juga mohon pamit karena akan jalan dulu. Em, Hati-hati di jalan Kak Uli, semoga tiba di Belem dengan selamat. Nah, teman-teman masih ada kah yang ingin ditanyakan ke Bang Gandar dan Bang Bayu? Silahkan. Tadi juga sudah direspon ya, sepertinya yang di pertanyaan di kolom chat. Nah, kalau teman-teman mau nanyain lagi, silahkan. Silakan raise hand saja atau bisa langsung di kolom chat. Atau teman-teman yang masih bingung gitu dengan mekanisme-mekanisme yang ditawarkan, apa yang harusnya dilakukan oleh negara kita gitu di COP30 ini. Silakan teman-teman. Di sini juga ada eh, Bang Rere itu. Bang Rere, Kepala Divisi Kampanye Walhi. Kalau ada yang mau ditambahkan atau direspon dari Bang Gandar dan
Bang Bayu tadi. Oh, ini. Ada pertanyaan dari Arif NSP. Seberapa efektif kehadiran perwakilan Indonesia di COP30 melihat dari kondisi kerusakan lingkungan yang ada akibat deforestasi dari kegiatan perkebunan dan tambang ekstraktif dan langkah kita setelah COP30 ke depannya. Jangan hanya COP30 sebagai kegiatan rutin saja, tapi ada hasil konkret terkait perbaikan lingkungan negara kita. Bang Gandar mungkin bisa respon lebih dulu, efektif nggak sih ini COP30 gitu? Di tengah situasi kita ini dan apa yang harus kita lakukan ke depan? Iya, ya itu sebenarnya kita bisa merefleksikan dari itu ya, speech-nya Hasyim bahwa Indonesia itu prinsipnya tetap ingin di circle pertemanan global ini untuk urusan iklim, tapi nggak ingin komitmen-komitmen amat. Jadi pengen terlihat di teman-temannya, karena ini urusan diplomatik ya, lagi-lagi ya, bicara iklim, bicara diplomatik. Ini urusannya kita pengen bahwa Indonesia kelihatan tidak serius, tapi ingin tetap terlibat di urusan negosiasi iklim. Dan justru manfaatkan sesi-sesinya itu justru sesi-sesi dialog-dialog korporasi. Dan itu yang sebenarnya kalau kita lihat panelnya di Indonesia di sana itu banyak sekali seperti yang disampaikan Uli tadi, lebih urusan korporasi. Dan banyak sekali sebenarnya informasi yang tidak disampaikan di Indonesia disampaikan di sana. Bahkan informasi tentang Indonesia gitu ya. Ini peran teman-teman yang hadir ke sana, Walhi, Aisel, ataupun siapapun memang untuk mengawasi semua itu. Dan negosiasi lobby itu sangat kencang di sana. Nah, misalnya tentu kita ngelihat bahwa proses-proses itu eh, kita perlu dorong memang serius bahwa lantas jadi PR kita bersama adalah gimana mengembalikan komitmen Indonesia atas kondisi global ini. Dan tentu itu menjadi catatan penting untuk kita proses ke depannya karena ya udah bertahun-tahun Paris Agreement berjalan tapi komitmennya kan semakin semakin apa em, kompromis atas solusi-solusi yang dihadirkan misalnya. Itu yang bisa aku tambahkan sebentar. Oke, eh, Bang Bayu mau nambahin pertanyaan soal seberapa efektifkah COP30 ini di tengah situasi kita? Ya, tergantung sebenarnya kalau melihat efektif konteksnya apa. Kalau efektif konteksnya untuk solusi palsu greenwashing tadi kayaknya mungkin akan efektif ya melihat ngikutin beberapa kali diskusi yang diadakan oleh kementerian ya, terkait LH, terus eh, Kemenhub juga beberapa waktu terakhir. Memang goalsnya kalau dilihat COP tahun ini Indonesia sebanyak mungkin mengharapkan eh, dukungan ya dari internasional, eh, carbon trading, carbon market dan kawan-kawan itu jadi target utama kayaknya. Makanya di agenda yang aku baca juga di Pavilion Indonesia kan banyak sekali agenda untuk memfasilitasi proses-proses carbon market itu tadi. Kalau dilihat dari situ sih mungkin akan efektif buat mereka ya melihat perkembangan terbaru bagaimana tadi Brazil sudah launching TFF dan Indonesia berkomitmen dan juga mendukung ya dengan pendanaan yang ada. Walaupun sebenarnya dari aspek kayaknya ya dari aspek teknis itu masih belum dipahami secara clear juga oleh banyak kawan-kawan gitu. Mungkin masih ada pendiskusian terkait dengan skema ini. Ada kawan-kawan juga yang bilang bahwa ya ini mungkin bisa jadi salah satu peluang bagaimana tadi pemulihan terhadap komunitas masyarakat adat atau komunitas lokal yang terdampak dari krisis iklim bisa setidaknya mendapatkan insentif seperti itu atau penghargaan upaya-upaya mereka selama ini untuk mempertahankan hutan sistem penting tadi itu bisa diberikan lewat skema ini. Tapi kan itu terlepas dari substansi tadi dia greenwashing dan juga ada potensi untuk green grabbing, sebenarnya sangat-sangat tidak adil kan.
karena satu mekanismenya ada mekanisme utang tuh, kalau mungkin ada yang belum tahu. Jadi investasi dia membagi keuntungan dari hasil pengelolaan tadi, pengelolaan dana yang diberikan oleh negara-negara maju atau oleh industri besar atau korporasi besar tadi. Itu satu hal. Skemanya bahkan lebih buruk menurutku daripada skema-skema greenwashing yang sebetulnya kayak REDD atau yang lain. Itu satu hal. Yang kedua, secara teknis bagaimana dia distribusi pembagian dari keuntungan pengelolaan yang didapatkan dari investasi tadi juga itu sangat kecil. Jadi hanya 20% yang akan didistribusikan ke aktor-aktor lokal. Dan kalau kita bagi lagi aktor-aktor lokal ini, sebelum itu mungkin ya, jadi ada 80 dan 20%. 80 itu untuk negara, namanya pemerintah nasional, dan 20-nya untuk aktor-aktor lokal. Itu mulai dari provinsi, pemerintahan kabupaten, bahkan mungkin jadi pemerintah desa. Jadi kelompok masyarakat adat atau kelompok pengelola kawasan hutan yang lain itu sangat kecil persentasenya, mungkin akan dapat pembagian dari pengelolaan tadi. Itu beberapa hal yang menurutku juga masih sangat sedikit disampaikan, bahkan di beberapa kawan juga masih belum memahami secara lebih clear seperti itu bagaimana konsep pembiayaan baru ini, triple FF ini. Hanya secara pasti kan kita tetap mendesakkan bahwa ini akan akan menambah sebenarnya keruwetan ya, atau masalah-masalah baru yang akan terjadi dalam konteks pengelolaan hutan atau perlindungan hutan. Itu kalau dilihat tadi, kalau dilihat bagaimana situasinya dan juga efektifnya atau tidak, efektifnya atau tidak Indonesia ya, dan utusan Indonesia di proses diskusi ataupun lobby-lobby dan juga kesepakatan di COP ini. Sampai dengan beberapa waktu ini memang masih sangat kecil ya harapan-harapan kita, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. COP 30-nya adalah ya, disebut-sebut COP hutan, harapannya bisa lebih banyak resolusi atau upaya-upaya yang lebih konkret yang bisa disepakati dan juga menjadi panduan untuk dijalankan melalui komitmen dan juga implementasi di negara-negara yang hadir tadi. Ya harapannya memang di proses beberapa hari ke depan itu banyak ruang yang bisa dimasuki seperti itu untuk melakukan negosiasi dan lain-lainnya ya, sehingga usulan-usulan baik atau rekomendasi-rekomendasi yang bisa kita sampaikan itu mungkin bisa jadi pertimbangan-pertimbangan yang mendasari ya komitmen ke depan seperti itu, atau upaya-upaya ke depan yang bisa lebih baik lah harapannya gitu. Gitu mungkin, Maris. Terima kasih Bang, karena waktu kita terbatas gitu ya. Jangan diskusinya lama-lama, nanti bisa teman-teman baca lebih lanjut terkait mekanisme TFF ini lewat website Walhi. Terus juga kemudian bisa melihat gimana kritik Walhi terhadap NDC atau Nationally Determined Contribution. Ini seperti apa, terus kemudian saya pikir ya seperti kata Bang Bayu tadi, COP30 ini efektif bagi penyelenggara negara kita untuk menjejal bisnis mereka gitu terhadap hutan kita, terhadap fungsi-fungsi layanan hutan kita, terus kemudian mengabaikan bagaimana masyarakat yang terdampak dari situasi krisis iklim ini ya makin nggak ada sama sekali nilainya di mata penyelenggara negara kita. Oleh karena itu, saya pikir kita penting untuk terus melihat dan memantau penyelenggaraan COP30 ini, memastikan pemimpin-pemimpin negara yang hadir di sana bukan hanya datang untuk bernegosiasi terkait dengan bisnis yang mereka ingin jalankan, tapi kemudian melihat bagaimana mereka yang terdampak dari situasi krisis iklim ini
betul-betul menjadi yang terdepan gitu untuk difikirkan bagaimana keberlanjutannya dan bagaimana memastikan generasi mendatang tidak menikmati kerusakan yang kita tinggalkan. Nah, mungkin untuk menutup diskusi kita ini, saya minta Bang Gandar dan Bang Bayu untuk memberikan closing statement 1 menit aja ya, Bang. Silahkan, Bang. Menuju ke COP30 ini apa yang harus kita lakukan gitu. Ya, pertama mungkin tadi sepakat dengan Morris, mungkin kita juga penting untuk terus mengikuti ya prosesnya dan juga menyuarakan seperti itu, bagaimana komitmen-komitmen yang disampaikan di forum COP ini itu bisa kita respon, bisa kita kritisi berangkat dari situasi ya atau konteks di Indonesia dan juga khususnya di daerah kita masing-masing ya. Kita penting menyampaikan seperti itu karena tadi kisi-kisinya kan memang banyak informasi, banyak hal yang disampaikan justru di forum COP di Brazil sana bahkan belum disampaikan atau eh, diinformasikan di Indonesia seperti itu. Nah ini menurutku lagi-lagi prosesnya jadi sangat penting dan memang butuh bantuan dan kontribusi kita semua seperti itu. Sehingga proses-prosesnya tadi bisa memang kita kawal bersama. Itu Morris, terima kasih. Makasih Bang Bayu. Bang Gandar silakan. Ya, hmm, ya aku harus bilang bahwa kita perkuat informasi lokal ya. Jadi hmm, informasi-informasi di Jogja, di Kalimantan, di daerah-daerah lain itu menjadi penting untuk kita kawal bersama. Karena sebenarnya informasi lokal, penolakan lokal itu yang menjadi dasar mereka saat tidak ditolak, yaitu menjadi dasar klaim mereka bahwa ini proyek bisa jalan. Kayak PSL misalnya, kayak proses solusi palsu lainnya itu menjadi tetap ada, bertahan ya karena amplifikasi suara itu menjadi hal yang penting untuk menolak itu. Nah, ini jadi kerja bareng di urusan kerja-kerja ini termasuk bagaimana mengamplifikasi tadi informasi-informasi yang ada itu tetap tetap bergulir bagaimana mestinya dan meningkatkan, saya kira, catatan-catatan kritis seperti tadi yang sampaikan Pak Baju juga itu menjadi penting untuk melihat bahwa COP ini memang menjadi ajang pamer diplomasi negara-negara itu ya, untuk melihat bahwa oke, ini urusan iklim tapi tetap di konteks ini Indonesia tetap berbisnis atas semuanya, atas sampahnya, atas hutannya, atas kotanya, dan kita harus kawal bersama dari tingkat lokal hingga atau tingkat nasional atau global. Itu dari saya, Morris. Makasih. Terima kasih Bang Gandar. Dari diskusi panjang kita tadi, kita bisa melihat bahwa kita harus memperkuat posisi kita di lokal gitu, memperlihatkan, menunjukkan kepada negara bahwa atas solusi-solusi palsu yang mereka tawarkan kita ada di posisi yang lain gitu. Kita harus menunjukkan bahwa kita betul-betul dalam situasi yang buruk karena situasi krisis iklim, maka jawabannya bukan solusi-solusi yang jauh di atas awan, tapi solusi-solusi yang betul-betul disandarkan pada kepentingan kita semua gitu. Teman-teman juga sekaligus lewat Zoom ini saya ingin menginformasikan gitu bahwa di tanggal 15 akan ada Global Day of Actions. Di ruang ini juga kita bisa menunjukkan kepentingan kita, kebutuhan kita gitu dalam merespon COP30 ini, di mana para pemimpin-pemimpin negara hadir di Brasil, meskipun hadir di Brasil jauh, berjarak beda 10 jam dengan Indonesia, tapi 10 jam kalau di Papua 12 jam berarti gitu. Tapi kita bisa menunjukkan bahwa kita terdampak dari situasi krisis iklim ini, tidak boleh ada transisi energi yang palsu, tidak boleh ada deforestasi yang tersistematis gitu, tidak boleh lagi krisis iklim dilegalkan untuk apalagi namanya untuk ajang bisnis gitu oleh pemimpin-pemimpin negara kita. Demikian diskusi atau konferensi pers kita menuju COP30, terus dipantau lewat Instagram Walhi, lewat media sosial teman-teman yang
di eksekutif daerah, juga bisa memantau langsung di UNFCCC-nya gitu, dan masih banyak platform yang teman-teman bisa pantau bagaimana perhelatan COP30 ini. Yang pasti sekali lagi menekankan bahwa seperti ini tulisan di belakang saya, roots up, kembali ke akar gitu, kembali ke rakyat, pikirkan kembali keselamatan rakyat alih-alih solusi palsu dalam situasi krisis iklim ini. Demikian, terima kasih kawan-kawan. Salam adil dan lestari. Bang Bayu, Bang Kandar, terima kasih. Terima kasih Morris, terima kasih kawan-kawan semua.